Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslir lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, setelah kita aturkan pujian, sanjungan, syukur kita semata hanya untuk Allah yang teriring salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan taklim kita kali ini, materi yang kita kaji adalah menjaga diri, menjaga keluarga dari api neraka. Kenapa tema ini kita angkat? Pertama, manusia berangkat dengan fitrah. Nanti ketika pulang juga fitrah. Fitrah manusia berkeluarga. Orang di surga juga berkeluarga. Dunia sebagai sarana, maka supaya disiapkan juga keluarga dunia yang nanti akan berkumpul, keluarga berada di surga. Ini alasan pertama kenapa kita angkat tema ini. Yang kedua, memang Allah telah perintahkan kepada kita semuanya. Dengan Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Itu alasan kenapa tema ini kita angkat. Tujuan yang hendak kita gapai dengan kita angkat tema ini ialah menempuh jalan agar diri dan keluarga terjaga dari api neraka. Menempuh jalan atau mengenal jalan agar bisa menempuhnya sehingga diri keluarga terjaga dari api neraka. Kalau begitu, ini merupakan program besar. Program besar. Karena program besar seperti itu, sahabat menanyakan, dullani ala amalin idza amiltuhu atqalana ulul jannah wa ab'adani minan nar. Kata situ pertanyaan sahabat kepada Nabi dan diberikan jawaban bisa dilihat di Arba'in Nawawi. Yang maknanya, wahai Nabi salam, tolong tunjukkan kepadaku suatu amalan yang nanti Allah akan memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari api neraka. Apa komentar Nabi SAW sebelum memberikan jawaban? Innahu la'adim walakinnahu yasirun alaman
yassarahullah au kama qala. Yang kamu tanyakan ini perkara besar, yang semuanya akan mudah buat orang yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Penting kalau begitu program di atas. Bahkan puncak dari program-program yang ada, yang berada pada puncaknya, Allah suka menandaskan, waman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dia dimasukkan di dalam surga, maka betul-betul beruntung. Sementara keberuntungan di dunia kelasnya mata'ul ghurur. Sekaya apapun, setinggi martabat, setinggi apapun, sehebat apapun, dunia akan segera ditinggalkan. Sudah mati, nggak ada bekasnya. Maka Allah katakan mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Itu tadi tema, tujuan, dan apa yang hendak diraih bersama nilai program yang ada. Sekarang kita masuk kepada rangkaian. Judul yang tertulis dengan tulisan Latin, jaga diri dan keluarga dari neraka. Judul yang berbahasa Arab adalah wujubu wiqayatil usrah minan nar. Wujubu, wajibnya, wiqayatil usrah, menjaga keluarga, minan nar, dari neraka. Untuk menjelaskan hal ini ada 7 dalil yang tertulis, insyaallah kita baca satu persatu. Nanti bagian akhir insyaallah kita sampaikan rangkumannya. Pertama, nukilan sebuah ayat Allah perintahkan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Wa'mur, dan perintahkanlah ahlaka, keluargamu, bis sholati, untuk melaksanakan sholat, wastabir 'alaiha, dan tempuhlah jalan kesabaran atasnya. Wa'mur, perintahkanlah, ini fiilnya fiil amar, kata kerja menunjukkan perintah, dan hukum asal perintah adalah wajib. Kata nafsu, kata setan, perintah itu perkara yang memberatkan. Tetapi di tengah syariat Allah yang penuh dengan kasih sayang, perintah itu bukan memberatkan, tetapi pemberitahuan itu fadilahnya besar. Beda kan? Kata nafsu, perintah itu memberatkan, tapi kata syariat kesebalikannya. Apa kata syariat? Perintah adalah pemberitahuan. Apa yang diperintahkan itu fadilahnya besar. Kalau nggak besar nggak diperintahkan. Kalau nggak besar tidak diperintahkan. Maka kalau begitu, siapa yang melaksanakan perintah ini berarti dia melaksanakan perkara besar, fadilahnya besar. Berikutnya ahlaka, keluargamu. Siapa yang dimaksud dengan keluargamu? Di pasal yang lain, man ta'ul ma'unatahu, orang yang kamu tanggung ma'unahnya, orang yang kamu tanggung mu'nah, kebutuhan makannya. Kalau gitu siapa? Orang yang ditanggung kebutuhan makannya. Artinya kebutuhan hidupnya dibebankan bukan makan saja. Disebutkan makan itu merupakan kebutuhan manusia pada dunianya
yang terbesar di bidang sarana. Nggak makan saja. Semisal alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba. Keharaman barang riba apa dimakan saja? Enggak. Karena orang yang masuk di dalam transaksi riba ini luas. Pemberi dana, pengelola, sekretaris, bendahara, saksi, tenaga pengaman, bagian kebersihan, bagian yang punya tugas untuk publikasi, atau siapa yang berserikat, nilainya sama mereka. Karena ta'awun ala ismi wal udwan, saling tolong di dalam dosa dan permusuhan. Itu yang dimaksud dengan keluarga adalah orang yang kamu tanggung makannya. Mananya orang yang kebutuhan dia diamanatkan kepadamu, kebutuhan dia dari Allah yang dititipkan kepadamu. Siapa kalau gitu? Istrinya, anak-anaknya. Kalau punya pekerja, ya pekerjanya. Kalau punya budak, juga budaknya. Atau ada orang yang di rumah itu yang menjadi anggotanya, sama, itu termasuk keluargamu. Nah, diperintahkan agar mereka itu dijaga dari neraka. Bentuknya apa? Bis sholati, untuk menegakkan sholat. Untuk menegakkan sholat. Karena cara menjaga diri keluarga itu dengan cara sholat. Karena sholat merupakan zikir yang paling besar. Sholat itu menenteramkan jiwa. Sholat itu kunci hisab. Sholatnya baik, baik hisabnya. Kalau hisabnya baik berarti nanti bisa aman dari neraka. Karena awaluma yuhasabu bihi min amalihi as-shalah. Pertama kali amalan seseorang yang dihisab dia adalah sholat. Baik, baiklah. Jelek, cek dulu punya enggak sunnahnya. Bila ada akan dijadikan pelengkap. Nah begitu tuh, sholat itu merupakan cara menjaga diri dari neraka. Karena fungsi sholat seperti itu. Di balik itu sholat nanti menyebabkan dia bisa sujud kepada Allah ketika berada di hadapannya di padang mahsyar. Nanti Allah akan mendatangi mereka. Allah datang kepada mereka. Malaikat pun juga bersop-sop. Jahanam dihadirkan. Allah akan menyingkapkan sesuatu dari betisnya. Keadaannya marah, tidak pernah marah semarah di kala itu. Maka siapa yang bisa sujud, selamat. Makanya sholat kita itu persiapannya untuk apa? Bisa sujud kepada Allah nanti di padang mahsyar. Kesana fungsinya, bisa sujud selamat. Makanya cara menjaga keluarga kita adalah dengan menegakkan sholat. Tentunya penegakan sholat itu meliputi sadar rukun Islam, sadar wajibnya, mengerahkan semua potensi untuk menyukseskannya, akhirnya mempelajari kapan waktunya, masuk, selesai, mana waktu yang paling bagus, bagaimana pengerjakannya, harus berjamaah, laki-laki ke masjid dipanggil dengan hayya sholat harus datang, perempuan boleh datang tapi di rumah lebih baik. Maka diketahui syaratnya, rukunnya, wajibnya, penyempurnanya, kekhusukannya, tumakninahnya, dampaknya, dampak pribadi, tentram, dampak sosialnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu cara menjaga diri keluarga dari neraka dengan sholat. Wastabir alaiha, dari kata sobaro ikut wazan ifta'ala, istabaro. Untuk menyesuaikan dengan shot tidak dibaca ista menjadi isto. Itu hanya pengubahan cara pelafatan. Semula dari kata sobaro ke wazan ifta'ala, istabaro.
aslinya begitu. Kemudian menyesuaikan tak dengan shot menjadi tok menjadi istobaro, wastobir. Semula berbunyi wastabir. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan kerja keras. Menunjukkan kerja keras. Semisal khubzun itu roti, ikhtabasa memproduk roti. Sobaro itu sabar, istobaro kerja keras untuk sukses menggapai kesabaran. Kerja keras. Makanya ketika kita ngurus keluarga itu berat. Ya memang Allah telah katakan wajib bekerja keras. Makanya menggunakan bahasa tobir, kamu wajib bekerja keras untuk menggapai kesabaran. Makanya harus banyak doa kepada Allah Ta'ala. Itu dalil pertama. Yang kedua, Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Ini di depan sudah kita sampaikan ayat ini sebagai pendorong kenapa tema ini diangkat, yaitu jaga diri keluarga dari api neraka. Kenapa? Karena diperintahkan. Ku anfusakum ini fi'il amar, menunjukkan perintah, itu hukumnya wajib, bukan beban, tetapi menunjukkan fadilahnya besar. Yang ketiga, kita baca hadis An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Ini masuk Islam tahun 7 Hijriah, kurang lebih seputar perang penaklukan Khaybar. Dia dari Yaman, mendampingi Nabi hanya 4 tahun, tetapi hadisnya paling banyak, sehingga ada yang menuduh dia ngarang hadis, padahal tidak. Kenapa kok banyak? Pertama, karena fadilah dari Allah. Kemudian yang kedua, secara sebab. Satu, dia memang semangat. Dia memang semangat secara sebab. Dan kuat hafalannya. Prinsipnya, selagi perutku ada isinya, kemanapun Nabi pergi saya ikut. Sehingga orang tidak datang, dia datang. Orang tidak menghafalkan, dia menghafalkan. Makanya paling akeh, hanya 4 tahun. Dan jadi orang hebat, itu lewat hafalan. Pada masa Umar menjadi gubernur di Bahrain. Hebat kan? Luar biasa Abu Hurairah. Luar biasa, sangat semangat. Beliau cerita, Akhwada mengambil Al-Hasanu, cucu Nabi namanya Hasan, Ibnu Ali, anaknya Ali, suaminya Fatimah. Fatimah putri Nabi SAW, salah satu ratu surga yang dia dapat martabat Ummu Abiha. Ummu Abiha, ibu Epae, karena peran dia seperti peran Bu Khadijah mendampingi Nabi di dalam perjuangan. Jika Bu Khadijah salah satu ratu surga, Fatimah juga demikian, karena perannya yang luar biasa semenjak fase Mekah. Itu sudah ikut berjuang mendampingi Nabi SAW bersama ibunya. Ibunya meninggal, nah dia yang menghandle kegiatan rumah. Dinikahkan selepas perang Badar. Kurang lebih umur Fatimah 20-an, Ali sekitar 25-an. Memiliki beberapa anak, ada Hasan, ada Husain, ada yang lain-lain perempuan, namanya Ummu Kulthum, akhirnya dinikah oleh Umar. Dan juga Ali anaknya itu banyak, puluhan. Istrinya tidak sebatas satu, tapi ada beberapa, anaknya puluhan, 30 berapa begitulah ya, makanya anaknya. Hasan ini sangat menonjol, bersama Husain dia menjadi penghulu pemuda surga.
Maka mencintai mereka bentuk mencintai Nabi, karena Nabi sangat mencintainya. Mereka berdua, Hasan Husain, dijamin surga, bahkan sebagai penghulu pemuda surga. Mengambil apa? Hasan, tamrotan, sebutir kurma, min tamri sodakoti, dari kurma sodakoh, berarti barang ceblok dicipuk. Fajalaha, maka si Hasan menjadikan kurma tadi fihi, di mulutnya. Bahasa Jawane dimplok. Jenenge bocah gampang ngemplok ngaten nggih. Kadang cedok watu ya dimplok. Yang ini kurma. Faqala, maka dawuh Rasulullah SAW, kuh. Di bahasa yang lain kah, di bahasa yang lain kih, yaitu sebuah isyarat untuk dilepeh. Kalau kita memberikan isyarat supaya yang di mulut dikeluarkan, apa bahasanya? Nonton nggih kira-kira nggih. Senada dengan itu. Artinya jangan dimakan. Bocah diisyaratnya begitu nanti paham. Artinya irmi biha, buang dengan kurma yang kamu makan. Sambil dijelaskan bukan semata pelarangan, tapi ada keterangannya. Ama amilta, apakah engkau tidak tahu, anna, bahwasanya kita la nakulus sodakota, tidak memakan sodakoh, muttafaq alaih. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain, inna la tahlana asodakotu, inna, sesungguhnya kita la takhiluna, tidak halal buat kita asodakotu, sodakoh, bagaimana zakat. Wa qaluhu kih, yuk kalau dikatakan biis kanil khoknya disukun, yuk kalau bikasriha ma'at tanwin, dibaca tanwin, kihin. Waya kalimatun zajrin, kalimat untuk memberikan isyarat membuang, lisobi, kepada bayi, anil mustaqdarat, dari perkara yang dianggap jijik. Wakana Hasan radhiyallahu anhu, waktu itu Sobian, dia masih bocah, cik bayek, cik balita, atau cik cilik, tapi sudah ngerti diajak bicara. Makanya itu juga diterangkan. Maka di sini ternyata mendidik bocah ada perintah, ada larangan. Jadi bocah jadi los. Wah, bocah bene, jangan. Ada kan orang yang memberikan pendidikan kepada bocah, bene aja bocah rapopo. Jangan. Dididik sejak dari kecil. Perintah diimbau, diperintahkan, larangan juga diajarkan untuk dilarang. Buktinya perbuatan Nabi di sini. Karena juga ada sistem pendidikan, cetusan pemikiran, bocah itu nggak boleh dikatakan dengan kata jangan. Artinya apa? Dilos. Alasannya katanya bisa mematikan kreativitas. Ternyata Nabi yang bertindak dengan wahyu itu menjadi pembatal image, kesan sistem yang seperti itu. Ternyata jelas tetap perintah larangan di dalam mendidik anak pun juga tetap diperlakukan. Buktinya Hasan memakan kurma disuruh membuangnya menggunakan kata jangan kamu makan. Kamu kan tahu kita tidak boleh makan sodakoh, tapi kalau hadiah boleh. Apa alasannya Nabi SAW bersama Ahlul Bait itu tidak boleh mengkonsumsi sodakoh atau zakat? Apa alasannya? Karena sodakoh atau zakat di dalam tamsil okay? Bukan hakikat, tapi di dalam nama tamsil, peragaan pemahaman.
itu seperti kelasnya bolot. Tiang sing atus niku mangan bolot mboten? Ngombe bolot mboten? Jawabnya tidak. Nabi itu tugasnya itu adalah bersih-bersih kepada umat dengan dalil khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakim biha wa sholli alaihim. Ambillah dari harta mereka sedekah. Nabi punya kewajiban untuk memberlakukan pengambilan zakat. Zakat itu bersama waliul amri. Jadi ambil zakat itu harus resmi dari pemerintah, karena pemerintah yang memberlakukan zakat. Ambillah dari mereka khud, yang dengan zakat. Kamu ambil zakatnya berarti kamu bersihkan harta mereka dari campuran dari yang haram, dan kamu tumbuh kembangkan ketika harta dizakati, bukan berkurang tapi akan bertambah-tambah. Nah, itu digambarkan seperti apa? Orang yang adus resik-resik awak, nggak mungkin dia akan mengkonsumsi kotoran badannya. Makanya Nabi bersama keluarganya tidak boleh untuk apa? Memakan zakat atau sedekah. Kepada siapa zakat disalurkan? Ada 8 kelompok sebagaimana ada di At-Taubah yang ke-60. Enggak kita bahas di sini. Enggak kita bahas di sini. Siapa mereka para penerima zakat. Nah, begitu. Sehingga Nabi tugasnya bersih-bersih, nggak mungkin memakan sebagaimana orang mandi nggak mungkin akan mengkonsumsi limbah dari mandinya. Itu sebuah tamsil, bukannya orang miskin penerima zakat itu sebagai orang hina, bukan begitu, tetapi untuk memudahkan pemahaman perannya seperti itu. Kesimpulannya adalah memang Nabi bersama keluarga tidak boleh mengkonsumsi zakat, tapi kalau hadiah boleh. Hadiah boleh. Kemudian kalau umat boleh zakat tapi nggak boleh hadiah. Umat yang dimaksud itu adalah pegawai yang mendapatkan tugas ke masyarakat. Kenapa? Karena dia sudah digaji, maka tidak boleh untuk menerima hadiah. Digaji, tugas ke sana, ketika pulang dapat hadiah, tidak boleh. Misalnya tukang oleh majikannya ditugasi, tolong belanjakno semen 100 bal, ki duite kok kon ngeterne manggone nek kene. Nah, ketika si pegawai itu berangkat belanja semen, ternyata di sana diberi hadiah. Napa hadiah? Ya reno-reno, mungkin payung, mungkin jam, mungkin apalah yang semisal itu tidak boleh untuk diterima. Diserahkan kepada yang menugaskannya. Itu masyarakat nggak boleh menerima hadiah, tapi Nabi boleh terima hadiah. Kenapa? Itu memang haknya. Berikutnya masuk dalil yang keempat. An Abi Hafs Umar ibn Abi Salamah. Abu Hafs itu kunyahnya, nama aslinya itu Umar, anaknya Abu Salamah. Abu Salamah itu suaminya Ummu Salamah yang hijrah pertama kali. Kemudian ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah yang jadi janda itu dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 keberatan dia dinikahi. 1, saya sudah tua. 2, anakku akeh. 3, saya pencemburu. Apa kata Nabi SAW? Lek awakmu rumangsa tuwa, aku ya wis tuwa. Lek anakmu akeh, ya aku ya iwang-iwang bantu. Kenapa? Ngopeni bocah yatim. Berarti gelem mboke ya gelem ngopeni sinten? Anake, sampe mboke tok. Itu contoh dari Nabi SAW. Adapun cemburumu tak tunggangi semoga enggak membahayakan. Akhirnya
Umar bin Abu Salamah ini menjadi anak-anak yang berada di dalam asuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yatim yang diasuh oleh Nabi SAW. Tapi nama Abu Salamah adalah Abdullah ibni Abd al-Asadi. Siapa Umar? Rabi bi Rasulillah, anak asuhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu anak tiri sekaligus yatim sing diopeni. Kalau cerita, kuntu ada saya gulaman seorang bocah fi hijri Rasulullah, di dalam asuhan Nabi SAW. Ketika makan bareng, makan itu baiknya ijen-ijen atau bareng-bareng. Secara kebolehan sama-sama boleh. Di antara kebolehannya bareng. Apa hikmah makan bareng? Tidak perlu sak nampan makan bareng. Apa hikmahnya? Diberkahi. Tapi di situ ada adabnya. Di sini kita pelajari adabnya. Apa adabnya? Akan kita baca. Kita lihat dulu apa peristiwanya. Wa kanat yati, ada tanganku, tatisu menjamah fisohmah pada piring. Nah, jenenge bocah cilik, demok rono, demok rene, jipuk kono, jipuk kene. Mana yang paling menarik, tangannya gerayah-gerayah kono kene. Pantas kan bocah cilik. Ternyata ini tidak dibiarkan Nabi SAW. Ah, cah cilik gak apa-apa. Ternyata tidak. Sudah disampaikan arahan. Fakolali, maka berpesan kepadaku Rasulullah SAW, ya gulamu samillah ta'ala, ayo sebut bismillah. Niku bismillah tak napa boleh lengkap? Bismillahirrahmanirrahim. Jawab. Keterangan Syekh Utsaimin luas. Bismillah tak boleh lengkap, silahkan. Bismillah tak boleh lengkap, silahkan. Nah begitu. Minimal bismillah, sempurnanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Pada itu adalah secara tasbih adalah basmalah yubasmilu basmalatan, baca bismillah. Tapi prakteknya tetap bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya luas. Apa hikmahnya bismillah? Menyebabkan setan yang royok gagal. Sebab kalau orang itu makan nggak bismillah, setan yang ngeruyuk. Nah begitu, makanya baca bismillah. Termasuk lepas baju, hikmah bismillah nutup aurat. Kalau enggak nanti ditonton oleh setan. Ramun bismillah ketok kabeh aurate, bahaya kan. Termasuk masuk rumah enggak bismillah juga setan jelonong melum lebu. Suami istri jima enggak bismillah, nah itu juga melu jima pisan, bahaya kan. Nah bismillah lah, itu nanti fadilahnya sangat besar sekali. Itu adabnya makan. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Makanlah dengan tangan kananmu. Ini supaya ibu-ibu yang paling banyak berinteraksi dengan bayi itu supaya melatih bayinya ketika makan itu dengan tangan kanan. Kita jeda sejenak, ada adzan, silahkan menjawab.
Kita lanjutkan. Makan harus dengan tangan kanan. Makanya ibu-ibu yang banyak interaksi dengan bayi-bayinya atau yang diasuhnya, supaya melatihnya dengan yang kanan. Sementara itu sering terjadi anak terampil dengan sing tangan kiwa. Napa sebabnya? Napa sebabnya? Sering anak itu terampil nggak tangan kiwa. Napa sebabnya? Sebabnya disambi digendong karo tandang, digendong dipeluk dengan tangan kiwa, tangannya tangan delik di bawah ketiak, benco rawel, tangane dicekeli, opak malah dincut sing leluasa tangan kiwa. Makanya bayi terampilnya malah tangan kiwa. Dan latihan telung dina ya terampil wisan. Kayak tadi bayi digendong nyekel opak, ini pirang sasi. Wah niku jan terampilnya tenanan. Maka sering kita jumpai, atau mungkin malah rata-rata anaknya sapa? Ya anaknya wong, seolah itu kabeh. Makanya kalau di rumah begitu ada bocah cilik, ya Allah, sepanggah kiwoy. Orang tuanya seperti apa? Ya kaya apa-apa ya kayak sulit seperti itu. Makanya di situ kita tandaskan bagaimana anak itu dilatih. Kenapa? Ini jelas perintah Nabi makan pakai tangan kanan. Kenapa? Setan makan minum pakai yang kiri, maka selisihi. Ojo koyok gayanya setan. Maukah kita punya anak? Anakmu gue setan, mau nggak? Pak Mbok ya tapi anaknya setan, nggak mau kan? Nah, makanya itu dilatih pakai yang kanan. Kadang sampai sepuh itu panggah kiwo. Sudah jadi imam besar, acara rame-rame, buka bersama misalnya, ya Allah Mbah Yai ini kok panggah ngasto sing kiwo. Cacat kan? Cacat. Gak boleh itu. Lek tangan nggak mampu, stroke atau lumpuh, ya boleh pakai kiwo. Roti tangan gak sikil ya oleh. Lek barangnya gede, dicekel ke tangan sitok gak kuat, kiwone apakah boleh membantu? Jawabnya boleh. Sifatnya membantu tok begitu ya, membantu tok. Tapi selagi nggak butuh bantuan si kiwon nggak usah. Tapi sering itu kita jumpai nyekel pokok nggih tangan kiwa, tangan main tinggi, ngono tok lah ya. Tinggi anggang-anggang tok. Itu yang pokok kiwa ya ndak oleh. Ini supaya kita jadikan kebiasaan. Berikutnya wakul mimma yalik, makanlah apa yang dekat kepadamu. Jangan menjamah ke sana kemari. Karena satu nampan itu kan sama saja kan. Lawe nek tengah, nasinya keliling, ya sudah itu aja yang makan, ojo tangane ngranggih krono rene. Tapi itu boleh apabila memang dalam bentuk hidangan piringan wake, bentuk jajan-jajan, itu jajannya diubengin nanti ben roto itu boleh. Tapi andaikan itu njipuk sing cedek saja boleh. Karena Nabi ketika berada di dalam undangan, ya Nabi banyak ambil itu labu yang ada di dekatnya, enggak mengambil sana sini. Fama zalat, maka tidak henti-henti, tilka tikmati, itulah cara makanku batu setelah peristiwa itu, muttafaq alaih. Makna tatisu yaitu taduru fi nawahil sohwah, tangan itu berputar di seluruh penjuru piring. Berikutnya kita masuk hadis yang kelima. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, sami'tu, saya mendengar Rasulullah SAW yaqul, kulukum masing-masing dari kamu ra'in, pemimpin. Walaupun masing-masing kamu maksudnya akan ditanya an ra'i, tentang kepemimpinannya. Apa kepemimpinan seorang suami? Selain cari nafkah, selain kepala keluarga, selain juga penjaga keamanan,
selain penanggung jawab juga ada tugas mendidik ku angkusakum wa alikum naro, maka tidak ngaji. Kalau nggak bisa ngajari sendiri tidak ngaji. Nah begitu. Atau di rumah disediakan perpustakaan rumah, media-media yang bisa didengar boleh disiapkan. Tapi jangan campur televisinya, khusus televisi dakwah saja, televisi sunnah. Isinya kajian, murotal, pendidikan anak, atau berita dunia kaum muslimin yang manfaat untuk kaum muslimin. Nah, jangan semua channel nanti dihidangkan di rumah kita. Pak, kalau di sana ada musik, nyanyi, tarian, jogetan, perempuan, telanjang, itu adalah perkara yang disuka oleh setan, tidak boleh merusak keluarga kaum muslimin. Itu kewajiban suami untuk menyiapkan rumah bebas dari sarang setan. Kenapa? Akan ditanya. Wal imamu, seorang imam roin pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyati, tanya akan kepemimpinannya. Wa rajul, seorang suami juga roin pemimpin, fi'al pada keluarganya, wa mas'ulun an ra'iyati, tanya tentang kepemimpinannya. Wal maratu, perempuan istri juga ra'iyatan pemimpin, fi baiti zaujiyah, di rumah suaminya. Ngapain di rumah suami, harta suami, anak-anak suami. Makanya harta suami diurus dengan baik, rumah suami diurus dengan baik, anak suami diurus dengan baik. Kenapa? Bapaknya banyak keluar, ibu banyak mendampingi di rumah. Makanya dengan serahkan kepada pembantu-pembantu. Nanti perilakunya kaya sapa? Pembantu. Wa masulatun an ra'iyatiha, dia ditanyakan kepemimpinannya. Demikian juga wal khatimu, pelayan. Ra'in menjadi pemimpin penanggung jawab fi malik sayyidi, pada harta majikannya. Wa masulun, akan ditanya an tentang kepemimpinannya. Fakulukum, masing-masing kamu ra'in pemimpin, masulun akan ditanya an ra'iyati, tentang kepemimpinannya. Muttafaq alaih. Ini termasuk dalil untuk menjaga diri keluarga dari api neraka dengan dalil di atas. Yang keenam, an Amr ibni Su'aib an abihi an jati radhiyallahu anhum qala dawuh Rasul sallallahu, muru auladakum bi sholati, perintahlah anakmu untuk sholat. Wahum abnu sab'i sinin, dan mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum alaiha, dan pukul anak untuk program sholat. Wahum abna'u asrin, mereka anak sudah berumur 10 tahun. Wa fariqu bainahum, dan pisahlah di antara anak-anak laki perempuan fil madaji, di tempat tidurnya. Hadisnya hasan, rawahu Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Perintah untuk mendidik anak sholat yang paling utama ini ternyata sejak dari awal. Bahkan ada seorang bapak mengatakan, hei anakku, saya telah mendidik kamu sebelum kamu lahir. Anaknya kaget, loh gimana pak? Belum lahir kok sudah dididik? Jawabnya, dengan kupilihkan ibu yang baik, ibaratnya tanah yang subur, ketika benih unggul disemaikan akan tumbuh tanam-tanaman yang bagus. Itu termasuk mendidik, itu sejak dari milih pendamping. Kemudian pendidikan yang lain termasuk sebagai profil percontohan, sehingga perilaku sehari-hari sudah baik. Termasuk dikala hamil, bayi itu merekam, itu sudah bermula itu pendidikan. Ummu Sulaim ketika gendong anak sekira bisa mendengar, itu ditalekin, wahai anak, ucapkan la ilaha illallah, bukan nyanyian.
Termasuk ketika menidurkan itu cerita penidurannya bukan cerita napa? Anjel nyolong timun. Nglenglong lelo ledung, apa ngono lelo ledung. Ya pakai ucapan-ucapan yang mendidik, pomo dirungokne nanti akan direkam. Termasuk ketika sudah bisa dijak ke masjid, dijak berangkat diwaret donga, ayo kita berangkat ke masjid donga, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ayo ada adzan diikuti, ayo selesai adzan selawat dulu, ayo ada doanya nanti dituntunkan Allahumma, anak ngikuti Allahumma robba hadihid, lama-lama nanti hafal. Dan anak di masjid dikendalikan, nggak boleh mengganggu yang lain, dan dijamin aman kalau masih senang kencing atau semisalnya. Tapi apabila belum bisa diajak ke masjid, ya jangan dibawa. Enggak bocah berangkangan, bapak-bapak nggak sarung, nggak pakai daleman, bocah yang ngomong punjuru sarung, nah nanti segeger nanti loh. Apa enak? Oh, mungkin mau kono ginjal bengok-bengok, anak bocah berangkangan dan seterusnya. Itu namanya belum siap dibawa ke masjid. Jangan dibawa kalau belum siap, membuat gaduh, ganggu orang, jangan. Yang latih tapi supaya sudah siap umurnya, siap untuk dididik. Kalau belum jangan. Termasuk bacaan-bacaan sholat diajarkan, Fatihah, tahiyat, doa-doa. Nanti bila sudah 7 sudah mulai praktek, tapi nggak boleh untuk dipukul, tapi disabari, dibikinkan lingkungan yang baik. Wong tuanya menjadi pelopor. Ojanya mengatakan, "Le adzan yang masjid." Anaknya budal kok, bapaknya malah rebutan remote yang ngomah, malah delik nyekel HP. Bahaya itu ya. Kudune dijak budal bareng, digendong lek perlu. Ya perlu digendong. Kemudian bila sudah 10 itu sudah wajib, bila tidak maka dipukul. Pukulnya bukan pemukulan yang membahayakan, tapi pukulan pendidikan. Karena itu penting itu pukulan. Karena kendablekan kadang itu akan sadar ketika ada pukulan. Kadang pakai kata-kata itu akhirnya kebal. Nah, butuh dijawil. Jawil, tapi itu bukan pukulan yang merusak. Mungkin dicekel kupingi atau mungkin piye begitu, tapi itu enggak menyakitkan, enggak merusak, tapi itu mendidik sifatnya. Apabila itu cukup digantungkan tongkat cambuk di tembok, itu cukup bisa. Nanti bertanya, "Pak, apa cambuk di tembok?" Ya, ngilekne kamu supaya kamu nggak kayak sapi. Mosok sadari bila sudah dicambuk, mau aku tadi sapi. Nah ya makanya nggak mau tadi sapi, nggak mau dicambuk kayak sapi. Nah diberitahu segera berangkat sana. Sering anak itu ndablek. Kadang ndableknya itu untuk cari perhatian. Kadang nanti disentreni, disabet itu ya malah guyang-guyu. Ada bocah disabet malah guyang-guyu. Memang cari perhatian, menggambarkan memang orang tuaku perhatian. Ya kadang disambut lorong lagi ya nangis, tapi bariku ya bangga ngamplok wae. Senada dengan itu sudah diperintahkan untuk mendidik untuk sholat. Terakhir yang ketujuh, Nabi Surayyah Sabrah ibni Ma'bad al-Juhani radhiyallahu qala bersabda Rasulullah SAW, alimu asobia, ajarilah anak-anak asolata solat lisa ba'in untuk umur 7 tahun. Watribuhu alaiha, dan pukul anak berkaitan masalah solat ibna asri sinin umur 10 tahun. Hadis hasan rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan walafat mil Abu Dawud muru asabiyah bisolati idza balagha sab'a sinin, perintahlah anak untuk sholat di mana mereka berumur 7 tahun. Alhamdulillah pembacaan materi selesai. Sekarang kita kembali kepada tema global yang kita kaji kali ini adalah menjaga diri, menjaga keluarga dari api neraka.
sebab sudah kita sampaikan. Di antaranya memang perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Tujuannya jelas, karena kita berangkat dengan fitrah, nanti pulang ke surga juga fitrah. Makanya keluarga kita jangan sampai ada yang lepas dengan kecebur neraka. Tujuan setelah kita sampaikan, sekarang kita merangkum langkah untuk menjaga diri dan keluarga supaya terbebas neraka itu gimana? Minimal dua. Satu, menjamin halal makannya. Dua, menegakkan sholat. Minimal cara menjaga diri keluarga supaya enggak kecebur neraka, dua langkah. Apa? Satu, menjamin halal makan. Dua, menegakkan sholat. Kenapa kok begitu? Karena dua hal ini adalah sudah mewakili semua kesibukan orang hidup. Dua hal ini sudah mewakili kesibukan semua orang hidup. Pertama, menjamin makan halalnya. Butuhe manusia kepada dunianya sing paling gede apa? Makan. Sehingga ada ungkapan, budal peteng, mulai peteng, golek isine peteng. Ada kan bahasa seperti itu? Lek kebablasan, ada ungkapan Abdul Butun, hambane perut. Seolah makan itu kebutuhan nomor siji. Ada bahasa Abdul Butun, hambane perut, bukan Abdullah. Dan orang kafir itu memang seperti itu. Profil perangai kafir itu adalah hewan. Dan hewan itu memang makhluk dunia, tugasnya makan minum. Ben lemu didol, ben lemu dibeleh. Manusia kan nggak pantas kan? Makanya Allah menjelaskan waladina kafaru yatamataun wa yakun kama takulul an'am. Wong kafir ki mangan-mangan seneng-seneng seperti hewan. Bahkan athabun thayyibatu wastamta'tum bi, wis tak entek-entek nih semua nikmat baik sebatas kamu gunakan untuk senang-senang. Loh, ternyata dampaknya ke sana. Dampaknya itu ke sana. Bila orang itu hidupnya sebatas untuk mencari makan, agama nggak ada gunanya. Allah tidak dituhankan. Yang dituhankan adalah hawa nafsunya. Urip nggih seneng makan simbol. Tapi bila sudah makan nanti gandengannya dengan syahwat, kebutuhan jima. Akhirnya yang dituhankan itu hawa nafsu, hilang tauhidnya. Itu gara-gara makan. Makanya mendidik keluarga dengan terjaminnya makan itu fungsinya besar. Yaitu makan itu sarana hidup supaya tenaga kuat untuk beribadah. Makanya harus halal. Karena haram itu jadi penghalang. Dan ketika makan, ketika sudah lapar dan enggak sampai kenyang, perut dibagi tiga. Sepertiga diisi air plus buahnya, sepertiga diisi makanan, mungkin banyune rong gelas, makanannya satu mangkok, sisanya angin. Karena kemampuan perut menampung itu seukuran botol air mineral 1,5 liter. Berarti sing 500 cc banyu, sing 500 cc makanan, sing 500 cc angin. Itu pun juga harus halal, harus duduk kanan, bismillah dulu, niatannya untuk mencari kekuatan badan untuk bisa beribadah. Sehingga bila bisa begini nanti makanan nggak dituhankan. Sementara orang itu apabila hanya menuruti karepe perut, hidup seperti hewan, itu nanti akan jadi ateis, anti Tuhan.
atau kelompok dahriyah, penyembah massa, yang pemikiran mereka wa mal hayatu wa ma illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yulikuna illa ad-dahru. Enggak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia, di situ hidup, di situ mati, tidak ada yang merusak kecuali masa. Nanti Tuhan kan hanya untuk makan nanti kalau begitu. Sehingga dunia yang dituhankan, enggak ada ketauhidan. Nah, ternyata cara mendidik keluarga dengan menjamin halal makan ini sudah menyangkut akidah. Makan sarana bukan tujuan. Allah yang dijadikan tujuan, yang diibadahi, makan untuk tenaga. Dan kerja pun itu waktunya terbatas. Kapan waktu kerja yang paling potensial? Waktu duha. Waktu duha itu kerja yang potensial. Sekira kita sudah punya program sedina butuhe semene, selama waktu duha cukup itu saja waktu kerja. Selagi cukup, lainnya nanti waktu untuk ada fungsinya. Ba'da zuhur itu acara keluarga, ba'da asar dzikir sore, ba'da maghrib itu acara ribat, ba'da isya acara keluarga, malam itu acara istirahat dan sholat malam. Ada itu waktunya kerja itu kapan. Sehingga dunia itu tidak menjadi tujuan, dan harta supaya berputar, nggak boleh berkumpul pada pos tertentu tanpa diputar. Makanya orang yang menimbun harta itu resikonya nggak berkembang, bisa habis dimakan zakat dan melanggar ayat, karena ayat mengatakan tidak boleh harta itu berputar pada orang kaya, harus diputar. Maka Nabi itu ketika infak habis. Untuk diri keluarga piro, untuk jatah tertentu, kok masih sisa, habis. Lo sedianya golek neh, berputar terus ya harta itu. Itu harus ke sana, harus ke sana. Bapak apabila tidak, itu nanti menjadi fitnah dunia dan akan dituhankan, sehingga Allah akan hilang, tidak dituhankan lagi. Ini rahasia kenapa mendidik keluarga supaya terjaga dan neraka itu kok menjamin halal makan, bukan sebatas kersuku hal, nggak gitu saja. Ini luas pembahasannya. Yang kedua, apabila sudah ngerti fungsi dunia untuk sarana akhirat dijamin halal sebagai sarana, maka bentuk penghambaannya kepada Allah itu apa? Jawabnya sholat. Kenapa? Sholat merupakan modal untuk interaksi sosial dunianya, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dirinya tentram, hisabnya mudah, cahayanya terang, bisa sujud di depan Allah Ta'ala. Itu fungsi sholat. Nah, apabila sudah Allah yang dituhankan, dunia sebagai sarana, dan siap beribadah, makanya dua kalimat syahadat, syahadat la ilallah bertauhid, syahadat Muhammad Rasulullah sunnah, dimodali harta yang halal, dia menegakkan sholat, dia akan berkembang untuk berjuang untuk Islam itu sangat gampang. Nanti akan ada zakat, siap. Akan ada puasa, siap. Akan ada haji, siap. Akan ada tugas untuk berjuang, siap. Nah, kuncinya dua. Apa? Harta halal dan menegakkan sholat. Ini modal untuk kegiatan berikut-berikutnya. Itulah rangkuman yang kita sampaikan. Tema yang kita kaji kali ini, jaga diri, jaga keluarga dan neraka. Dari hadis bersama ayat yang ada, bisa kita rangkum ada dua cara menjaga diri keluarga dari api neraka. Apa tadi? Satu, dijamin makan halal. Yang kedua, menegakkan sholat. Itu juga doa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ada pada surah Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim? Yang ada pada surah Ibrahim, ayat yang ke-35, demikian juga ayat yang ke-40. Itu intinya itu adalah dua itu.
Apa itu isinya? Kita baca dulu ayat yang ke 35. Wa id qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Untuk aman gimana? Jaga iman. Bentuknya apa? Jauhkan saya dan anak-anak saya dari menyembah berhala. Apa berhala yang paling besar? Harta. Nafsu senang dituhankan, habis untuk cari dunia. Agama dikorban untuk cari dunia. Kesana itu arahnya. Kasih arah itu kesana. Dan ujian umat itu adalah harta. Finatomati almal. Dulu hancurnya Bani Israil juga sama. Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala finati Bani Israil kanat fin nisa. Jaga kamu dari fitnah dunia di syahwat. Hancurnya Bani Israil syahwat. Wanita syahwat berarti punya dunia dulu. Harta, tahta, wanita. Itu kan kesibukan orang. Itu bisa sampai kepada kesyirikan, maka jamin halal. Ada di situ hikmahnya. Luas kan? Satu kata ringkas, tapi makna itu luas. Berikutnya yang ke-40. Apa doa Nabi Ibrahim yang ke-40? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati innaka rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan saya penegak sholat. Demikian juga dari anak turunku. Ya Allah, Engkau adalah penerima doa. Jelas ini, jadikan saya dan anak turunku sebagai penegak sholat. Dua halal makanan, penegak sholat. Itu dua langkah jaga diri, jaga keluarga dari api neraka. Diringkas dua hal yang simpel tetapi penjabarannya luas. Demikian yang kita sampaikan di taklim kita kali ini. Bila benar semata rahmat dari Allah, bila salah memang kita banyak punya kesalahan. Semoga Allah berikan ilmunya bermanfaat kepada kita semuanya. Sebelum kita cukupkan, ada tanggapan, disilahkan. Oke. Apa? Yang dimaksud keluarga itu adalah pokoknya suami, istri, dan anak. Itu pokoknya. Suami, istri, dan anak. Nanti pengembangannya ya siapa yang hidup pada keluarga itu, yang seseorang itu menjadi kepala keluarga. Mungkin putune nunut, mungkin mantune nunut, mungkin moro tuane nunut, mungkin wong tuane nunut. Wilayah itu kan ada satu yang menjadi penanggung jawab, yang menghandle semuanya, itu termasuk keluarga. Jadi pokoknya berapa? 3. 1 suami, 2 istri, 3 anak. Berkembang supaya nanti masuk pada kru di situ. Kalau dia menjadi pemimpin sebuah perusahaan, dia anak buahnya. Kewajiban juga itu, karena orang memberikan nafkah kepada hewannya, budaknya. Ada kisahnya perempuan ngurung kucing, gak dipakan, mati keluwen, kena siksa. Nah, kena juga itu. Nah, itu yang dimaksud dengan keluarga. Apalagi?
sejauh mana hisab yang akan ditimpakan kepada kepala keluarga berkaitan yang ditanggungnya. Jawabnya, kerja keras menempuh sebab secara maksimal bukan hasil. Kerja keras menempuh sebab bukan hasil. Semua sebab terdidik sudah ini ternyata bocah kena di dandani lepas, tapi tetap sampai saat mati nih. Kenapa? Nabi Nuh diuji anaknya nggak sejalan kan? Sampai kapan? 950 tahun didik terus. Ayo nak, ya cuma gitu saja dicontoni, nggak usah dipaksakan, karena mereka sudah ngerti. Sampai sudah naik kapal hampir tenggelam masih dipanggil ya bunaya irkam ma'ana, le ayo naik bersama kami, masih dipanggil le, kasih sayang. Jadi bentuk hisabnya di dalam melaksanakan sebab, melaksanakan syariat, bukan hasil. Hasil kita tidak bisa. Ya, usaha maksimal, bukan hasil. Hasilnya kita tidak bisa. Apalagi? Demikian kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.